Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, soleh dan solehah kelas 5 SD IT Dauro. Good morning, how are you today? Alhamdulillah fine. Okay, we meet again after the holiday ya. Kita bertemu lagi setelah kalian liburan. Gimana nih liburannya? Pasti menyenangkan ya, walaupun hanya di rumah ya. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Sika berdoa. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga dimudahkan dalam menerima materi pada hari ini dari Ustazah Juli ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah berganti buku ya. Kemarin semester 1 sampai dari A sampai E, sekarang kita berganti buku menjadi 5F, tematik 5F ya. Pembahasannya, temanya adalah panas dan perpindahannya. Hari ini kita membahas subtema 1 yaitu suhu dan kalor. Fokus ilmu pengetahuan alam dan materinya adalah sumber energi panas pada benda di sekitar kita. Ini adalah praktikum untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan gula, mencairkan es batu ya. Nah, kita sediakan 4 gelas, kemudian air panas, kemudian es batu, sendok, dan gula. Selanjutnya adalah kita akan menghitung waktu untuk mencairnya es batu. Yang satu diletakkan di bawah sinar matahari dan satunya di ruangan ya. Sebaiknya es batunya besarnya sama besar karena Bu Juli tidak ada yang sama besar. Jadi kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini sudah di bawah sinar matahari, waktunya sudah berjalan. Yang di dalam rumah juga sudah. Nah, ini hasil dari praktikumnya Bu Juli ya. Prakteknya Bu Juli lebih, kalau dari hasil airnya tentunya yang di bawah sinar matahari itu lebih cepat mencair. Hanya karena di sini tidak sama esnya, jadi mungkin tidak begitu sempurna. Nah, bagaimana hasil kalian praktek di rumah? Apakah sama dengan Ustazah Juli atau berbeda ya? Silakan mencoba. Di lingkungan sekitar kita banyak sekali bentuk energi yang kita temui. Salah satu contohnya adalah panas. Energi panas merupakan energi yang sangat penting bagi manusia.
Setiap benda yang menghasilkan panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas juga cukup banyak dan bisa digunakan untuk berbagai kegiatan manusia. Sumber energi panas yang utama di bumi adalah siapa? Matahari, betul. Semua makhluk hidup di bumi memanfaatkan cahaya matahari. Cahaya matahari membuat tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dan membuat tumbuh kecambah. Sementara sebagian jenis hewan memanfaatkan cahaya matahari untuk beraktivitas dan untuk berjemur. Manusia memanfaatkan cahaya matahari untuk berbagai aktivitasnya, seperti penerangan, menjemur pakaian, kesehatan tulang, menjemur kerupuk dan ikan asin, membuat garam, mengeringkan padi dan bawang merah. Cahaya matahari juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Ya, sumber energi listrik yang dihasilkan oleh energi panas matahari menggunakan panel surya. Ada beberapa alat elektronik yang menggunakan energi panas matahari, seperti pemanas air, kalkulator, power bank, dan lampu rambu lalu lintas. Tahu kan traffic light? Selain matahari, panas juga dapat dihasilkan dari dua benda yang digesekkan atau digosokkan. Contohnya, dua batu yang digosokkan akan menjadi panas dan bisa menghasilkan api. Pada zaman dahulu, orang-orang menggosokkan dua batu yang kering sampai keluar percikan api. Saat ini, api mudah dihasilkan oleh korek api dan kompor. Api kompor dapat menjadi sumber energi panas dalam kegiatan memasak. Api unggun menjadi sumber energi panas pada acara perkemahan. Tangan yang saling digosokkan pun akan menghasilkan energi panas yang akan membuat kita merasa hangat. Coba kalian di rumah sendiri ya, digesekkan tangannya, lama-lama akan panas dan menjadi hangat. Apalagi ketika cuacanya sedang dingin. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh kalor terhadap benda. Suhu, apa itu suhu? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Panas juga dapat mempengaruhi wujud benda. Benda padat, cair, dan gas dapat berubah wujud jika menerima atau melepaskan panas atau kalor. Benda padat dapat berubah wujud menjadi cair, disebut mencair. Atau benda padat berubah wujud menjadi gas, disebut menyublim. Benda cair dapat berubah menjadi padat, disebut membeku. Atau benda cair berubah menjadi gas, disebut menguap. Benda gas dapat berubah menjadi padat, disebut mengkristal. Benda gas dapat berubah menjadi cair, disebut mengembun. Selanjutnya kita bahas tentang pengaruh kalor dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari yang kita lakukan banyak yang membutuhkan energi panas. Ada jenis kegiatan yang memerlukan energi panas yang banyak, ada juga jenis kegiatan yang memerlukan energi panas yang sedikit. Jenis kegiatan yang berbeda akan memerlukan energi panas yang berbeda pula. Contohnya, ketika kita mengeringkan sapu tangan, membutuhkan panas matahari lebih sedikit dibandingkan kita mengeringkan sebuah sweater. Contoh lagi, ketika kita memasak air dalam panci yang besar, membutuhkan energi panas yang lebih besar dibandingkan dengan memasak air dengan panci yang kecil. Kemudian, ketika kita mengeringkan rambut yang pendek, membutuhkan energi panas dari pengering rambut lebih sedikit dibandingkan kita mengeringkan rambut yang panjang. Panas atau kalor dapat mempengaruhi sebuah benda. Karena panas atau kalor dapat menyebabkan benda mengalami pemuaian atau bertambah panjang, lebar, luas, ataupun volume. Misalnya saja pemasangan sambungan pada rel kereta api.
Pemasangan sambungan pada rel kereta api diberikan celah atau ruang untuk memuai. Pemberian ruang memuai atau untuk memuai ini pada rel kereta api membuat rel tidak melengkung saat terjadi pemuaian ketika suhu meningkat pada siang hari. Contoh lainnya adalah peristiwa pecahnya gelas kaca yang dituangi air panas. Gelas kaca pecah karena bagian dalam gelas memuai lebih dahulu ketika diberikan air mendidih. Kemudian ban sepeda yang dipompa dengan udara yang banyak akan mengeras jika ban tersebut diletakkan di bawah cahaya matahari pada siang hari, maka ban tersebut akan meletus. Selain mengalami pemuaian, benda juga dapat mengalami penyusutan loh ya. Benda dapat mengalami penyusutan jika didinginkan. Penyusutan adalah perubahan benda karena menurunnya suhu yang berakibat pada pengurangan panjang, lebar, luas, ataupun volume benda. Kalau tadi pemuaian itu bertambah ya, kalau penyusutan itu berkurang. Contoh dari penyusutan adalah kabel listrik yang dipasang kendor atau tidak tegang dengan tujuan tidak putus ketika malam hari. Karena suhu malam hari dingin ya. Penurunan suhu menyebabkan kabel listrik berkurang panjangnya. Nah, itu mengapa kabel listrik dipasangnya tidak tegang atau tidak lurus, tapi kendor, agak melengkung. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 117 yang artinya, perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Ayat di atas menyinggung tentang suhu dingin. Suhu bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa kita lihat. Banyak sekali ciptaan Allah yang tidak tampak dan berupa sifat atau potensi. Antara lain seperti energi yang disediakan untuk manusia. Energi itu termasuk suhu dan kalor. Ibadah yang kita lakukan bisa kita lihat, tetapi niat ibadah di dalam hati tidak bisa dilihat. Niat menentukan nilai ibadah yang kita lakukan. Setiap ibadah yang tidak diniatkan untuk mengharap ridho Allah, maka ibadah tersebut tertolak. Ayo luruskan niat, ikhlas beribadah hanya karena mengharap ridho Allah. Baik, alhamdulillah materi pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga mudah dipahami ya sama kalian, soleh dan solehah. Nah, dari Ustazah Juli cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa selalu membantu orang tua kalian di rumah, kemudian sholat 5 waktu dan jaga kesehatan kalian masing-masing. Baik, kita akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Ustazah Juli. Terima kasih. Kita ucapkan say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari Ustazah Juli cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.